kalau disebut tadi accounting software, finance atau business management software itu di dalamnya ada apa aja sih? Nah ini yang menurut saya paling minimal harus ada karena proses bisnis atau penciptaan uang di dalam bisnis itu ada di sini. Pertama kali pencatatan penjualan pembelian di dalam software itu harus ada modul. Kalau kita ingat mungkin tahun 2000-an awal ya, kalau kita ke Gramedia, kalau yang dibilang accounting software itu selalu hanya GL. Ya kan, cuma GL sama kita bisa masukin account. Hanya itu. Kalau dulu di Gramedia mungkin harganya sekitar 100-200 ribu. Itu ini. Nah sekarang sudah nggak cukup. Kalau misalnya accountant biasanya udah males pak, jurnal-jurnal yang itu lagi. Kalau bisa otomatis ngapain manual kan? So, pencatatan penjualan pembelian yang nanti dia akan otomatis create jurnal sendiri otomatis dan dia bisa mempengaruhi laporan keuangan. Lalu pencatatan hutang piutang, lalu pencatatan stok, terutama yang perusahaannya dagang atau distribusi, pencatatan kas keluar, kas masuk, terus print out, faktur, invoice, lalu penyediaan laporan keuangan dan laporan-laporan berkaitan dengan aktivitas usaha. Ini software accounting atau finance business management software ini yang harus ada. Kalau misalnya cari nanti minimal ini harus ada. Jadi jangan nanti penjualannya terpisah, pembeliannya terpisah, nanti harus konsolidasi lagi laporannya, accountingnya dikasih laporan penjualan segini, faktur harus input satu-satu, ya kan? Belum lagi nanti salah dan lain-lain. Oke, nah ini persiapan awal untuk menggunakan software. Banyak cerita bahwa perusahaan yang beli software akhirnya dia merasa gagal dengan berbagai macam alasan. Biasanya dia tidak punya persiapan yang cukup ketika dia memilih atau menentukan saya mau pakai software A, saya mau pakai software B. Ini sebaiknya dilakukan. Pertama, tentukan tujuan secara jelas dari penggunaan software yang akan digunakan. Saya bicara di sini adalah scope di perusahaan menengah ya, bukan di perusahaan yang levelnya enterprise. Di level perusahaan menengah atau kecil. Ini penting. Jadi scope-nya apa dulu? Supaya kita tahu nanti kita mau cari software-nya apa. Ada perusahaan yang cari, saya nggak butuh penjualan pembeliannya biar aja manual, pakai kertas semua nggak ada masalah. Saya yang penting orang accounting saya dia bisa bikin jurnal di software, laporan keuangannya langsung selesai. Sebelumnya saya pakai Excel, saya mau ganti itu. Itu ada. Ada yang saya mau software ini bisa mengcover informasi stok saya. Hari ini sisa berapa, hari ini laku apa, besok yang terjual apa, hutang piutang saya apa, itu ada. Jadi scope-nya dulu yang jelas. Kita mau yang kita cari apa sih benefitnya? Karena software-nya juga nanti kan dipasang macam-macam. Yang kedua, review kesiapan organisasi dari segi kebutuhan hardware dan SDM. Waktu kita mau menentukan beli software, kita harus tahu kira-kira ada hardware tambahan nggak yang harus kita beli. Contoh, kalau saya misalnya bilang, Zahir menyediakan Zahir point of sales, harganya 2 juta. Oh, ini buat kasir ya Pak? Iya. Oh, saya bisa langsung ikut? Iya. Si user harus ingat bahwa itu software. Untuk dia mau pakai untuk kasir, dia harus berpikir untuk investasi hardware-nya, cash drawer, scanner, printer, dia harus hitung karena nanti disesuaikan dengan budgetnya dia. Oke, itu perlu hardware. Apakah ada nanti kalau kita mau 20 user, kira-kira kita bakal butuh tambahan hardware untuk server sendiri apa enggak? Itu juga kita perlu cek. Lalu SDM. Nah, SDM juga penting. Mungkin kalau sekarang relatif sudah tidak terlalu masalah, kalau misalnya kembali ke beberapa tahun yang lalu mungkin masih masalah karena ada yang belum bisa pakai komputer. Kadang si business owner-nya oke, wah ini bagus software-nya oke, beli, begitu dibeli usernya nggak bisa pakai.